Halo teman-teman, kita bakal bahas se-worth it apa sih financial planner ketika kita hidup atau tinggal di desa. Simak video ini buat teman-teman khusus yang kayak saya tinggal di desa, fresh graduate tinggal di desa, dan gimana cara mengatur cash flow-nya. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Channel ini merupakan progres pribadi saya untuk belajar meningkatkan skill komunikasi dan sharing informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Iya teman-teman, kita sudah sering ya, apalagi akhir-akhir ini tuh kita sering dengar tentang istilah-istilah finansial, literasi keuangan, gimana memanage keuangan kita, mengatur cash flow, terus istilah-istilah financial planner, budgeting, dan sejenisnya. Teman-teman pasti udah familiar ya. Disclaimer on, video ini sebenarnya ditujukan buat teman-teman yang kayak saya tinggal di kabupaten atau tinggal di desa ya. Kalau di kota mungkin penerapannya beda lagi. Nah, di sini aku mau share tentang gini loh. Financial planner itu, kita memanage, memplan keuangan kita itu penting nggak sih? Penting. Terus mulainya dari mana, dan se-worth it apa gitu. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu aja, financial planner itu maksudnya gini teman-teman. Maksudnya adalah planning keuangan kita. Jadi ketika kita punya income atau kita punya kapital, itu uang kita itu mau kita apakan gitu, pembagiannya seperti apa, itu maksudnya dari financial planner. Tapi kalau kita gabungkan financial planner dengan culture kehidupan kita di desa, ini memang agak tricky. Karena gini ya, kalau di daerah saya ya, kita sebagai orang desa itu kan dikenal dengan slow living ya. Kita dikenal dengan guyub rukun persaudaraan. Tapi kan gini loh, setiap agenda guyub rukun itu kan butuh kapital. Kita kadang terjebak dalam situasi, bukan terjebak ya, kenyataan yang ada itu kerukunan masyarakat itu kayak tetangga kita bikin pondasi rumah, kita ikut serta. Dari bikin pondasi sampai pasang genteng itu guyub rukun semua, ada kegiatan guyub rukunnya. Dari tetangga lahiran, masuk rumah sakit, tetangga lamaran, tetangga hajatan, kita rewang, terus sampai tetangga meninggal, itu semua guyub rukun. Dan itu memang khasnya kebudayaan, kehangatan masyarakat desa memang seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau sosial, tapi kenyataannya setiap kegiatan-kegiatan tersebut kan membutuhkan kapital, membutuhkan uang kan ya. Dan agenda-agenda tersebut itu tidak ada di kalender. Nah, itu kadang kita jadi kayak paradoks ya. Kita itu hal-hal tak terduga banyak, apalagi kalau musim hajatan. Wah, itu kalau enggak ikut bantu mesti dirasani sama tetangga. Kalau kita ikut nimbrung, kita juga kadang ada kalanya itu kondisi-kondisi cash flow kita masih kurang baik. Nah, itu memang paradoks. Kalau
para influencer atau pakar-pakar keuangan itu kan selalu memberikan saran harus segini, gaji segini, pengeluarannya segini untuk ini. Terkadang yang terjadi di lapangan adalah ketika kita udah planning, tapi yaitu gedebak-gedebuknya itu dar-darnya itu tiba-tiba, itu yang kadang bikin jadi planner kita agak orak-marik ya gitu. Terus gimana dong, apalagi ini tantangan buat para fresh graduate ya, anak-anak yang baru lulus, yang lagi cari kerja atau yang belum settle. Itu kita kadang ketika kita udah kerja itu undangan hajatan itu udah jadi tanggungan kita gitu. Kitanya diundang, bapak ibu kita punya undangan sendiri-sendiri, jadi beban hidup udah 100% kita tanggung gitu. Walaupun di desa semua serba murah, serba gotong royong, tapi kadang yang nggak dilihat adalah tekanan psikis ya. Ya kalau kita nggak siap mental buat masa bodoh dengan keadaan, bukan berarti masa bodoh, agak skeptik dengan ya terserah lah, kalau aku ada uang ya aku ikut nyumbang, kalau aku ada uang aku ikut bantu, kalau nggak ada ya wis. Kalau kita nggak punya mental yang cukup kuat, itu jatuhnya ya kita bakal tertekan secara psikis, tapi juga tertekan secara keuangan. Karena kita nggak ngikuti alur masyarakat, yo kita bakal jadi bulan-bulanan satu desa, bakal jadi bahan pembicaraan satu desa kan begitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Memang financial planning itu penting, ya betul penting sekali. Tapi apakah make sense ketika kita terapkan di desa? Ya tergantung situasinya. Makanya gunanya kita untuk belajar literasi keuangan dari sedini mungkin ya, supaya kita bisa sedikit demi sedikit menyesuaikan segala teori dengan praktek yang ada. Lalu ini kalau saya pribadi sih ini sharing ya, bukan bermaksud untuk menggurui atau wah udah yang paling bener, itu enggak begitu. Ini cuma sharing session aja. Pesan untuk saya pribadi dan teman-teman semua, khususnya anak-anak muda yang ada di desa. Yang pertama, kita mesti punya penghasilan dulu. Wajib itu. Kita wajib punya penghasilan. Dari mana ya? Dari kerjanya apa? Resource kita sekarang banyak. Kemudian kita punya internet, kita punya HP, kita di desa bisa bertani, beternak dan macam-macam. Kita wajib punya penghasilan dulu, Pak. Kerja apa saja yang penting halal, dan satu, jangan nuruti gengsi ya. Itu wajib. Setelah kita punya penghasilan, entah itu banyak atau belum banyak, kita harus bisa atur cash flow-nya, keluar masuk uang yang kita dapat, kapital yang kita dapat. Yang nomor 2 itu yang pertama tadi kita punya penghasilan, yang kedua kita atur cash flow-nya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita punya rincian, kita itu spending kita itu setiap bulan apa. Kalau kita masih jomblo terus masih hidup sama orang tua, so pasti kan kayak makan, minum, tempat tinggal masih tanggungan orang tua. Itu lagi kalau ceritanya dia jomblo tinggal sendiri walaupun di desa, atau dia memang sudah harus membantu perekonomian keluarga, artinya uang makan, uang belanja dia yang tanggung, itu juga beda. Kalau sudah berumah tangga belum punya anak, walaupun belum punya anak, planningnya pun juga beda lagi, apalagi kalau sudah punya anak. Jadi kita harus bisa atur cash flow kita. Ini pengeluaran tiap bulan yang pasti itu apa aja, kita harus tahu dulu. Misalnya untuk biaya makan berapa,
biaya beli berasnya berapa, beli lauknya berapa, uang saku anak sekolah berapa, bensin berapa, wifi berapa, kebutuhan pokoknya kita tahu. Terus kita sisihkan sedikit buat dari sekian, misalnya 100% kapital buat biaya hidup, 50% nya itu cukup nggak? Sebisa mungkin harus cukup ya. Terus kita ada sisihkan untuk apa, jaga nih kalau amit-amit kalau sakit sepersekian persen disisihkan untuk itu, untuk asuransi kesehatan pribadi untuk keluarga kita. Terus juga untuk dana darurat dan dana gedebak-gedebuk ya. Kalau saya membedakannya itu, kalau dana darurat ini benar-benar yang digunakan untuk sangat-sangat urgent. Kalau dana gedebuk-gedebuk ini saya persiapkan buat kalau misal ada ujuk-ujuk ada tetangga hajatan atau tetangga bangun rumah atau apa, itu kan kita perlu kayak gitu, atau perkumpulan di desa kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi, selain kebutuhan pokok berapa, terus asuransi kesehatan, dana darurat, dan dana gedebak-gedebuk itu wajib, karena gedebak-gedebuknya itu nggak ada di kalender ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa prediksi ini hari ini satu undangan yang masuk, undangan pernikahan yang masuk misal 1 atau 2 atau 10 barang nggak tahu gitu. Dan setelah kita punya rincian ini mau spending gimana, kemana, atur cash flow-nya buat apa aja. Yang ketiga adalah kita belajar punya habit yang baik teman-teman. Habit yang baik nih kayak mana sih? Contohnya ya, satu, kita hidup di secukupnya. Makan yo kalau sesekali, sebulan 2 kali, atau sebulan sekali, 3 kali itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Misalnya ngopi atau apa ya boleh, kalau finansial kamu sudah settle. Kalau kita masih merintis, kita delay dulu, kita belajar punya habit yang baik, hidup secukupnya. Dan jangan ngurusi gengsi, karena apa? Kadang kita itu merasa FOMO ya, jangan FOMO sama keadaan. Temennya beli tas ini kita ikut, temennya lagi ngetren pakai baju ini kita ikut. Jangan, kita kudu sadar diri dulu nih, kemampuan kapasitas finansialku itu masih seberapa gitu loh. Karena banyak gedebak-gedebuknya daripada biaya hidupnya di desa itu sebenarnya kayak gitu. Terus kita mau punya ini ya, jangan sampai pay later. Dengan begitu masif dan banyaknya iklan pay later, pinjol, kita buka YouTube, tiap buka YouTube ada iklannya, iklan pinjol pay later, buka aplikasi pinjol pay later, apalagi judol. Pokoknya ojo pay later, ojo judol, ojo pinjol, apa mana judol. Pokoknya kita hindari banget itu. Jangan sampai dengan gimmick segala kemudahan yang diberikan, banyaknya diskon yang diberikan, ojo sampai kita tergiur. Kemudian adalah delay gratifikasi. Jadi ketika pingin, wah rasanya hari ini aku pingin makan seblak, jangan langsung dituruti. Kita kudu sadar diri dulu. Ini kalau kita sering nuruti hal kayak gitu, apa-apa langsung dituruti, ini bahaya, nggak baik buat kita ke depannya juga. Jadi yang pertama tadi, kita mesti punya penghasilan ya, wajib punya penghasilan. Setelah kita punya penghasilan, kita atur cash flow kita tentukan nih pengeluarannya seberapa, cash flow kita itu harus gimana. Jangan diusahakan jangan sampai harus jangan sampai pay later atau pinjol, apalagi judol. Jangan, hidup secukupnya aja. Dewa gratifikasi, kita belajar punya habit yang baik, belajar punya habit yang baik. Karena gini teman-teman, kita dari punya uang sedikit, kita belajar habit baik. Ketika kita punya uang belum banyak
dan kita bisa menerapkan habit baik kita, maka ketika nanti kita diberi kesempatan pada waktunya, nanti kita punya kapital yang lebih banyak, kita pasti sudah terbentuk habitnya, sehingga tidak ada istilah kayak cepat miskin cepat, itu juga tidak ada istilah kayak gitu, karena kita udah terbentuk, terbiasa, karakter kita, habit kita udah baik gitu. Setelah kita bisa ngatur keuangan, kita punya habit yang baik, baru sambil berjalan kita belajar berinvestasi, mengenal apa itu investasi, macam-macamnya apa saja, mulainya dari mana. Jadi begitu. Dan setelah kita belajar sambil berjalan, jadi walk the talk gitu, belajar sambil berjalan, sisihkan sedikit. Ingat ya, sesuatu yang instan itu juga bakal dapat instan, hilang instan. Makanya kita kudu belajar ya wis, alon-alon laton pelakon kita terapkan dengan membiasakan habits yang baik. Kita punya penghasilan, kita bisa atur cash flow-nya, kita punya habit yang baik. Sambil berjalan kita pelan-pelan belajar investasi, mengenal investasi, entah itu di saham blue chip, atau di Bitcoin, atau reksadana, atau deposito sekalipun nggak apa-apa. Yang penting kita buat habit sebaiknya. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari ini, sharing session kali ini, yang kita memang nggak bisa menyalahkan keadaan. Wah, banyak yang hajatan akhirnya penghasilanku terkuras ke sana, kita nggak bisa gitu, karena itu memang udah budaya dan ya bisa, namanya kita juga bersosial masyarakat gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pengertian financial planner. Apa itu financial planner? Adalah bagaimana kita memplanning keuangan kita, dan kita sambungkan dengan kultur budaya kita yang ada di desa, dengan segala gedebuk-gedebuk yang tidak ada di kala itu. Jadi penting gak financial planner? Penting. Terus make sense gak, worth it gak dengan kehidupan kultur kita yang ada di desa? Kita adaptasikan pelan-pelan, kita gabungkan, praktekkan pelan-pelan. Ingat ya, kita harus punya, sebelum kita menjadi wealth, kita harus punya mentalnya dulu. Kalau kita nggak punya mentalnya, ya wis nggak mungkin wealth itu akan dapat. Kita punya mental wealth dulu, baru kesempatannya pasti akan datang. Karena sudah gitu, pasti akan datang. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah mau mendengarkan sharing session kita. Coba tulis di kolom komentar budaya-budaya gedebuk-gedebuk apa aja yang ada di desa kamu ya, desa kalian. Tulis di kolom komentar. See you next time and semoga bermanfaat.